Bunda, kita kesini untuk apa? Dulu setelah one night stand, pria brengsek itu meninggalkan cincin lalu kabur. Bunda datang untuk mendaftarkan pernikahan. Coki akan segera punya ayah baru. Bunda, ayah baru sepertinya sedang bermain api. Aku akan menikah sebentar saja. Kak Arya, kamu tidak boleh menikah. Kamu hanya milikku. Jangan bercanda, bahkan jika aku menikah, hubungan kita tetap seperti semula. Kalau bukan karena ada perjanjian pernikahan keluarga dengannya, mana mungkin aku mau menikah dengan seorang petugas kebersihan? Sudahlah, jangan marah. Arya, aku mendengar semua yang kamu katakan. Sania, baguslah kamu mendengarnya. Aku bisa menerima kamu membawa anak, tapi aku harus punya wanita lain di luar. Pak Presiden, bagaimana bisa Anda baru saja kembali lalu menghilang lagi? Grup Long Chuan sedang menunggu Anda. Sebelum mengetahui kebenaran tentang kematian ibuku, aku harus menyembunyikan identitasku sebagai presiden. Tidak boleh membiarkan kakakku Joko menemukanku. Baik, Pak. Dan juga keberadaan cincin peninggalan ibuku. Setelah kecelakaan mobil tahun itu, aku lupa semuanya. Saya akan menyelidiki dengan sekuat tenaga dan menemukan cincin itu. Ini keponakanku Arya yang telah 5 tahun tidak kutemui. Menarik. Aku tidak peduli, engkau sudah tidur denganku, tidak boleh bersama wanita lain. Kalau bukan karena takut mempengaruhi aku mewarisi Gucor, mana mungkin aku mau menikahi wanita bekas? Dasar kurang ajar, kau tidur dengan orang lain juga bekas, tidak pantas untuk ibu. Hei, bocah kecil, cari masalah. Tuan Muda Arya, tenang saja. Aku, Sania, bersumpah, meskipun menikah dengan seorang pengemis, aku juga tidak akan menikah denganmu. Aku. Kamu, mau menikah denganku? Bagaimana kau bisa memilih seorang pengemis untuk menjadi suamimu? Tidak bisa. Nak, kamu harus mematuhi perjanjian para tetua. Menikah dengan keluargaku. Tirta, bukankah kau selama ini di luar negeri? Aku yang menyuruhnya kembali. Keponakanmu menikah sebagai pamannya, bagaimana mungkin tidak hadir? Bagaimana bisa jadi pengemis? Sepertinya sulit bertahan di luar negeri. Ternyata dia putra kedua yang diasingkan ke luar negeri, Paman Arya. Arya dan aku belum menikah, dia sudah selingkuh, aku tidak akan menikah dengannya. Karena Tirta juga anggota keluarga Gu, jika aku menikah dengannya, itu tidak melanggar perjanjian. Tidak bisa. Di hari pendaftaran pernikahan, kau malah menikah dengan pamannya. Wajahku sudah kau buat malu. Jika dengan begini bisa membuat Joko dan anaknya marah, mengapa tidak? Aku bersedia menikahi Nona Sania. Tirta, beraninya kau merebut istri keponakanmu sendiri. Hari ini aku tidak mungkin membiarkan kalian masuk. Cukup. Kakek, Tidak bisa menjaga nafsumu sendiri, lalu menyalahkan orang lain yang menolakmu. Pilihan, Sania, tidak salah. Dengar itu, cepat minggir. Wah, Coki akan punya ayah baru. Arya, aku sekarang sudah menikah dengan pamanmu. Sekarang kau harus memanggilku Bibi. Mama, kalau begitu aku harus memanggil Arya paman ya. bocah kecil kau. Arya, panggil dia. Bibi, Anak yang baik, keponakan. ayo pergi. Anak durhaka. Perlakukan Sania dengan baik. Setelah semuanya beres, pulanglah ke rumah. Karena kita sekarang sudah menikah, kita harus saling mengenal satu sama lain. Aku sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan. Kalau kamu, Aku baru saja kembali dari luar negeri. Tidak punya apa-apa. Aku memang anak yang dibuang oleh keluargaku.
keluargaku tidak akan peduli denganku. Kasihan sekali. Kalau begitu kamu urus saja anak itu, biar aku yang menghidupimu. Akankah bohongnya keterlaluan? Aku ini seorang CEO triliuner. Masa harus dihidupi oleh petugas kebersihan? Aku harus pergi bekerja, anak itu aku titipkan padamu. Turuti aku. Baiklah. Di mana ibumu bekerja? Di grup Long Chuan. Tidak disangka tempat kerjanya adalah perusahaanku. Apa kau tidak rela berpisah dengan ibumu? Kalau begitu aku ajak kau mengintip ibumu bekerja. Sekalian mengamati sifat wanita ini. Ini. Bunda, Kenapa kalian menindas orang? Gelangku kuletakkan di wastafel dan sekarang hilang. Pasti dia yang mencurinya. Apa buktinya? Bukti, dia lolos buru-buru minta izin, pasti untuk menyembunyikan barang curian. bohong. Bunda minta izin untuk mengurus surat nikah. Bunda bukan pencuri. Oh, ternyata dia pergi mencari ayah pengemis untuk pengemis kecil ini. Tapi itu bukan alasan untuk menyembunyikan gelang. Kamu pasti salah. Aku tidak pernah melihat gelang apapun. Dia melihatmu mencuri, masih berani berkelit. Kau mau mengembalikan gelangnya, atau kami akan menggeledahmu. Satu mencuri, satu mengemis, kalian berdua benar-benar cocok. Hahaha. Satpam, geledah dia. Cepat datang ke lobi. Wah, ayah seperti Superman. Kalian kenapa? Cepat kembali bekerja. Kalau tidak, aku akan lapor ke supervisor, biar dia memecat kalian semua. Berhenti. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah... Saya suami Nona Sania. Saya akan membela istri saya. Pak Direktur baru kembali 1 jam, sudah punya istri? Lapor asisten direktur, wanita jahat Sania itu mencuri barang. Jadi saya menyuruh satpam mengusir mereka. Gelangku dicuri olehnya, suaminya masih saja berteriak di sini. Asisten direktur, aku tidak mencuri gelangnya. Istriku bukan orang seperti itu. Asisten direktur, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu di dalam hatimu. Berani memfitnah Nyonya Direktur, benar-benar keterlaluan. Cepat minta maaf kepada Nona Sania dan Tuan. Tuan ini... Asisten direktur, apakah Anda salah? Dialah yang mencuri, seharusnya seluruh keluarganya meminta maaf kepada saya. Kau bohong, pasti kau yang memfitnah ibu. Siapa yang mencurinya? Periksa rekaman CCTV saja sudah tahu. Saya rasa, suruh saja seluruh keluarga Sania minta maaf, gelang itu disembunyikannya, pasti tidak akan dikembalikan. Asisten direktur, ini rekaman CCTV di luar wastafel. Ternyata kau maling, teriak maling. Maaf, saya tidak sengaja. Maafkan saya hanya ingin menukarnya dengan sedikit uang. Kumohon. Bagaimana denganmu? Maaf. Kalian berdua, satu pencuri, satu lagi asal menuduh orang. Kalian berdua dipecat. Lagi? Asisten, jangan dengarkan seperti ini penjelasanku. asisten. Lain Tunggu, kali bukan tidak begini. akan berani Jangan lagi. pecat aku. Kami Kami tidak tidak berani berani lagi. lagi. Maafkan kami. Maafkan kami. Istriku telah mengalami ketidakadilan sebesar ini. Hanya memecat 2 orang saja. Saya akan mempromosikan Nona Sania menjadi karyawan magang perusahaan. Dia tidak perlu lagi bekerja sebagai petugas kebersihan. Benarkah? Asisten direktur? Tentu saja benar. Asisten direktur, terima kasih. Saya akan segera pulang dan memberitahu kabar baik ini kepada ayahku. Aduh, jangan-jangan. Nona Sania, Anda tidak perlu sungkan. Anda sebaiknya berterima kasih kepada suami Anda, Direktur Utama. Sania, jika kamu tetap ingin menikah dengan pengemis bau itu, maka pergilah tidur di bawah jembatan.
Kamu ini satu-satunya kesempatan keluarga Su untuk meningkatkan status sosial sudah kamu sia-siakan. Ayah, Arya selingkuh. Aku putri kandungmu. Mengapa ayah tidak membantuku? Kamu sama saja dengan ibumu yang berumur pendek itu membawa sial. Pergi. Pergi. Pergi ya pergi. Lebih baik tidak punya ayah daripada punya ayah sepertimu. Keadaannya sama sepertiku. Ibunya meninggal karena sakit, dan ayahnya juga tidak mencintainya. Sepertinya. Kita harus menyewa rumah. Yang ini bagus. Halo, saya ingin menyewa rumah. Apakah ada rekomendasi rumah yang lebih murah? Berapa banyak uang yang kamu punya? Saya ingin sewa bulanan kurang dari 1.000, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Hahaha. Sekarang ini sembarang orang bisa datang ke toko kita. Ini tidak ada rumah yang kamu inginkan. Dengan uang segitu, lebih baik kamu tinggal di daerah kumuh saja. Siapa bilang tidak ada? Kau, pengemis kotor. Tahu apa? Ku bilang tidak ada ya tidak ada. Tidak ada rumah yang tersedia. Hanya menunjukkan bahwa kau tidak kompeten. Aku tahu di mana yang termurah. Hari ini kau membual seluruh Long Chuan. Siapa yang lebih mengenalnya daripada aku? Ikut aku. Di sini inilah rumah yang paling murah dan paling terjangkau. Sayang, berapa banyak uang yang kau punya? Kita langsung beli saja. Aku hanya punya 90.000 lebih sedikit. Kebetulan sekali, rumah ini harganya tepat 99.000. Bagaimana mungkin 99.000 bisa membeli villa sebesar ini? Villa besar ini milik seorang miliarder misterius, bernilai lebih dari 100 juta. Rumahku, aku mau menjualnya berapapun terserah aku. Di sini memang semurah ini. Kalian mau 99.000 membeli rumah ini, aku berlutut untukmu. Kalau tidak 99.000 milikmu, transfer semuanya padaku. Tirta, jangan main-main. Tanpa 99.000 itu kita benar-benar akan tidur di jalanan. Sayang, percayalah padaku. Panggil manajer properti ke sini. Halo manajer, aduh ada pengemis di sini bilang rumah ini cuma bernilai 99.000. Lihat ini. Ada apa ini? Bukankah ini? Manajer, rumah ini 99.000 dijual ke Nona Sania ini. Apa kau setuju? Rumah Tuan Tirta, kenapa perlu persetujuanku? Berpakaian compang-camping begini, apa mereka sedang bermain game? Oh, tentu saja. Maksud pemilik sebelumnya adalah menjual rumah ini dengan harga 99.000 kepada orang yang berjodoh ini. Apa ini? Gesek. Yeay, ayah menang. Paman, berlututlah. Halo, apa? Bos memecatku. Silakan. Wah. Oh, barang-barang dan pakaian pemilik rumah sebelumnya ada di sini. Haruskah kita kembalikan? Oh, tidak perlu. Pemilik rumah sebelumnya bilang, semua barang di sini, semuanya diberikan kepada pemilik rumah berikutnya. Pelan-pelan saja lihat-lihat di sini. Saya pergi dulu. Baik. Yeay, kita punya rumah. Kita tidak perlu lagi menumpang hidup di rumah orang lain. Sepertinya Sania dan Coki hidupnya dulu sangat susah. Aku harus memperlakukan mereka dengan baik. Tirta, cepat ganti baju compang-campingmu itu. Baik. Ternyata Tirta, tubuhmu di balik baju gembel itu bagus sekali. Aku terpesona. Ayah, keren sekali. Kebetulan sekali ukuran baju-baju ini semuanya pas dengan tubuhmu. Ya memang kebetulan ini semua bajuku. Oh, dasimu miring. Ku bantu betul kan? Baik. Ayah dan ibu sudah menikah. Masih saja sungkan. Coki harus membantu mereka.
Papa, Mama ciuman dong. Coki, Kalau ciuman baru namanya keluarga. waktunya sudah larut, aku bersih-bersih dulu ya. Cium sekali mana cukup. Mama pemalu sekali. Harus Coki yang turun tangan. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Papa, Mama paling takut gelap. Papa cepat lindungi Mama. Sayang, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hanya kaget saja. Sini pegang tanganku, aku antar kamu keluar. Tangan Tirta terasa begitu akrab, memberikan rasa aman. Tunggu sebentar, ada sesuatu. Ini. Kalungmu jatuh. Terima kasih. Ini adalah bukti untuk menemukan ayah kandung Coki. Tidak boleh hilang. Sini. Kok tiba-tiba mati lampu? Aku tidak tahu. Aku akan memeriksanya. Kamu juga istirahat lebih awal ya. Baik. Istriku benar-benar seksi. Wah, masakan ayah harum sekali. Bunda pasti senang kalau makan ini. Ayah kandungmu yang kurang ajar itu pergi kemana? Pria rendahan itu setelah bermain api semalam, dia langsung kabur. Tidak masalah, aku berbeda. Aku pria yang bertanggung jawab. Ayo. Kalian mencari siapa? Halo. Kami keluarga Sania, kami datang untuk mengantarkan bekal makan siang untuknya. Sania yang baru datang ini, ternyata ada juga yang mengantarkan makanan untuknya. Tidak boleh masuk. Kenapa ayah dan aku tidak boleh masuk? Kami di grup Long Chuan, hanya makan makanan barat. Kotak makan siang ini bau. Tidak boleh dibawa masuk. Sejak kapan grup Long Chuan punya peraturan seperti ini? Kau orang miskin, mana mungkin tahu? Cepat pergi dari sini. Mina, kau sedang apa? Sania, suamimu yang pengemis ini sangat memalukan. Keluargamu benar-benar miskin semua. Aku tidak merasa miskin berarti lebih rendah dari orang lain. Dan kami tidak melanggar aturan perusahaan apapun. Segera minta maaf kepada keluargaku. Kau bahkan belum melewati masa percobaan. Karyawan baru berani menyuruhku, karyawan senior, untuk meminta maaf padamu? Jangan mimpi. Sekarang kotak makan siangnya sudah tidak ada. Kulihat apa yang akan kau makan. Pergi rebut makanan dengan anjing sana. Berani menyentuh istriku. Wah, ayah keren. Pengemis sialan mau apa? Kalian masih bengong apa? Tangkap dia. Lepaskan suamiku. Aku akan pergi sendiri. Tak disangka dia begitu membelaku. Baiklah. Aku ingin lihat pemimpin seperti apa. Yang membuat bawahannya sebegini kurang ajar. Yeay. Tenang saja. Masih bengong apa? Ayo, cepat. Kenapa banyak orang datang? Kalian semua harus memperhatikan. Mengerti? Pak Presiden. Pak Presiden. Lepaskan, maksud saya. Ada apa?
saya harus melapor ke Presiden Direktur. Asisten Direktur, masalah kecil ini bisa saya selesaikan. Anda jangan melapor. Agen penjual rumah, ternyata asisten direktur perusahaan kita. Pak Manajer, asisten direktur, lolos membawa suami miskinnya kemari untuk menindas orang dan juga membuat lenganku terkilir. Jelas-jelas kau yang menghinaku duluan, kau juga yang pertama memukulku. Lolos karyawan baru. Sekilas terlihat membawa suaminya untuk menindas Mina. Pecat dia segera. Baik. Apakah asisten direktur menganggap penanganan ini masuk akal? Bodoh. Kau dipecat, dan kau? Pergilah bersamanya. Ini, kenapa asisten direktur? Saya jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa saya dipecat? Karena kau menindas rekan kerja, memandang rendah orang, karena kau membantu orang jahat, tidak membedakan yang benar dan yang salah, mencemarkan nama baik grup Long Chuan. Ah, baik. Hei Satpam, usir kedua orang ini. Cepat. Asisten direktur, Asisten saya salah, direktur, asisten saya salah. direktur. Asisten direktur, saya salah, asisten direktur. Sebenarnya kemampuan perencanaan lolos sangat kuat, masa percobaan tidak perlu, kan? Apakah perusahaan tidak memberikan apresiasi? Oh ya, ada perusahaan ingin menyampaikan permintaan maaf lolos diangkat menjadi karyawan tetap lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Benarkah? Terima kasih, asisten. Sama-sama. Kalau mau berterima kasih, ucapkan terima kasih pada suami ibu. Beliau terlihat seperti pria yang baik. Kerja bagus, gajimu akan aku naikkan. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih telah menjaga Coki hari ini. Dia anak yang baik. Mantan suamimu sungguh tidak tahu beruntung. Tega-teganya meninggalkan kalian berdua. Dia bukan mantan suamiku. Pria rendahan itu meniduriku. Lalu saat aku bangun, dia sudah tidak ada. Di dunia ini, ternyata ada orang seperti itu. Pria rendahan yang kabur setelah melakukan hal seperti itu. Sungguh menjijikkan. Jangan sampai aku tahu siapa dia. Kalau tidak, akan kuhajar dia setiap kali kulihat. Tirta, Anda sampai memarahi pria rendahan itu untukku. Ngomong-ngomong, pria rendahan itu meninggalkan sesuatu untukku. Apa itu? Saya akan menjawab telepon. Sudahlah, lain kali saja. Halo? Anak durhaka, kau masih membenciku. Kau bahkan tidak memanggilku ayah. Ada apa? Kau sudah menikah. Harusnya kau membawa istrimu untuk diperkenalkan pada kerabat. Besok bawa Sania kemari. Baik. Bagaimana bisnis perusahaan akhir-akhir ini? Lama tak jumpa. Ya. Pak Chen, Anda terlalu memuji. Ini perusahaan baru, tempatnya kecil, silakan sering berkunjung. Lihat. Itu tuan muda keluarga Gu yang baru pulang dari luar negeri. Kenapa dia hidup seperti ibu rumah tangga? Hahaha. Pantas saja kakek Gunawan lebih memilih memberikan perusahaan kepada anak angkatnya daripada kepada anak kandungnya sendiri. Hahaha. Ayah, apa mereka membicarakanmu? Ya. Apakah kau juga berpikir ayah orang yang gagal? Masakan ayah sangat enak. Di mataku ayah adalah pahlawan super. Tuan muda keluarga Gu yang terhormat, malah menjadi pengasuh anak, tidak tahu malu. Sania. Suamiku kupilih sendiri. Bukan urusan kalian untuk berkomentar. Adikku ini memang tidak berguna. Bahkan dalam hal seperti ini, istrinya harus membelanya. Hahaha. Kau bohong. Ayahku adalah pahlawan super. Lebih hebat dari CEO Long Chuan Group lagi. Anak-anak memang polos, lucu sekali. pecundang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan CEO Long Chuan? Ngomong-ngomong, akan segera berinvestasi di perusahaan Shihai saya. Nanti setiap detiknya uang akan mengalir deras. Saya bisa bantu perusahaanku. Wah, bagus sekali. Arya sedang kesulitan mencari proyek. Saya mewakili Gu Group berterima kasih padamu. Sayangnya, ada orang yang menolak kekayaan dan malah memilih menikah dengan pamannya yang seperti pengemis.
Hahaha. Benar-benar Siapa yang sekali. bisa menyangkalnya? Langkah yang dia ambil sungguh buruk. Dia pasti sangat menyesalinya. Maaf, aku tidak peduli. Bilang tidak peduli. Padahal hatinya sakit sekali. Hanya bisa memendamnya sendiri. Terserah kalian mau berpikir apa. Aku dan suamiku sekarang hidup bahagia. Bahagia? Janda tidak tahu malu. Tidak ada pria yang mau. Hanya orang seperti pengemis yang mau. Jaga bicaramu. Sania begitu hebat. Kalian tidak ada apa-apanya dibanding dia. Wih, marah ya? Sepertinya ada yang tidak suka. Disebut pengemis. Hahaha. Siapa yang bisa menyangkalnya melihat Gugup sedang jaya-jayanya? Dirinya sendiri tidak kebagian apa-apa. Pasti diam-diam dia sangat kesal. Kau, Kakak Tirta, kau hanya diam saja melihat orang luar menghinanya seperti ini. Dia memang seperti itu. Mengatakan beberapa patah kata kenapa. Hahaha. Suami, ayo kita pulang. Makan dengan sekelompok orang yang merendahkan. Ini benar-benar menjijikan. Perusahaan batu laut ya. Kurasa perusahaan Long Chuan 3 detik lagi akan menghentikan kerjasama dengan perusahaanmu. Cih, sok tahu. Pengemis macam dia, tahu apa tentang grup Long Chuan, perusahaan terbesar di dunia. Benar-benar lelucon. Takutnya ada yang tidak percaya. Saya sengaja membawa kontraknya. Setelah saya menandatangani kontrak ini, bahkan Tuan Besar Gunawan pun harus menuruti kemauan saya. Wah, gawat, dia telah menyinggung orang penting. 3. Hal yang sudah pasti. Apa yang perlu dipertanyakan? 2. Ya, Merasa dirinya 1. hebat. Bukankah itu asisten khusus grup Long Chuan? Pak Asisten, bagaimana Anda bisa ada di sini? Apakah Anda datang untuk menandatangani kontrak dengan saya? Saya datang untuk membatalkan kerjasama dengan Anda. Oh, dan perusahaan Shihai telah diakuisisi oleh grup Long Chuan dan bangkrut. Apa? Tidak mungkin. Silakan buka ponsel Anda dan lihatlah sekarang. Benar-benar bangkrut. Lihat, uangku. Astaga, ada yang pingsan. Cepat panggil ambulans. Cepat periksa. Hati-hati, apakah dia baik-baik saja? Pak Asisten, tunggu sebentar. Saya Joko dari grup GU. Ingin berkenalan dengan Anda. Maaf, Presidir tidak mengizinkan saya berteman dengan perusahaan kecil. Siapa sebenarnya Tirta ini? Mungkinkah dia kenal Presiden Long Chuan? Tirta, bagaimana kamu tahu grup Long Chuan akan membatalkan kontrak? Saya hanya bicara asal. Tidak menyangka Pak Asisten benar-benar datang. Mungkin orang itu terlalu jahat sehingga grup Long Chuan mengetahuinya. Masuk akal. Coki dengar, kan? Nanti kamu harus menjadi orang yang baik. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Anak durhaka, ikut aku masuk. Kamu sudah beberapa hari kembali ke Indonesia. Apa rencanamu? Ayah, ini 5 tahun tidak peduli denganku. Tiba-tiba ingat aku. Kau masih menyalahkanku. Saat itu aku benar-benar sangat marah. Urusanku tidak perlu kau khawatirkan. Kau putra kandungku, aku tidak mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkan siapa? Jika kau punya hati nurani, bagaimana dengan penyebab kematian ibu? Kau acuh tak acuh? Dokter forensik sudah bilang, ibumu meninggal karena sakit. Kau masih mau aku bagaimana menyelidikinya? Sudah berapa kali ku bilang, ibu meninggal secara tidak wajar, kau tidak percaya padaku. Saat ibumu sakit kritis, engkau sedang bermain perempuan di bar, sekarang malah balik menyalahkanku. Pantas kita berdua. Siapa sebenarnya yang acuh tak acuh? Aku tidak punya ingatan tentang itu. Kalaupun benar ada, aku juga dijebak. Sampai sekarang, kau masih belum bertobat. Malah mengarang alasan kehilangan ingatan. Kau tidak pernah percaya padaku. Sania, jika kau bersedia bercerai sekarang, aku bisa melupakan masa lalu
dan menikahimu lagi. Menikah denganmu apakah bisa membuatku terhormat atau naik ke surga? Seingatku, keluargaku tidak punya takhta untuk diwarisi, kan? Sania, Tirta, seorang pengemis, aku lebih baik darinya dalam segala hal. Aku ingatkan kau sekali lagi, sekarang kau harus memanggilku Bibi, keponakan yang baik. Sania, jangan keras kepala. Ku bilang, kau pasti akan menyesal. Kau yang panik begini, kurasa kau yang akan menyesal. Kau mungkin belum tahu, Tirta, pada malam kematian ibunya, dia malah bersenang-senang di luar. Kau sama sekali tidak mengenalnya. Apakah aku mengenalmu? Seseorang yang pernah menculik anaknya sendiri, masih punya muka untuk menikahiku? Tapi anak ini hanyalah beban. Kau membawanya juga beban. Aku hanya membantumu meringankan beban. Arya, aku benar-benar meremehkanmu. Bisa mengatakan hal seperti itu. Kau benar-benar orang jahat. Tirta itu tidak lebih baik dariku. Jika kau mau bercerai sekarang, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tirta, 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Dan hal yang kau katakan itu, Tirta dijebak. Ayahku bukan orang seperti itu. Tak disangka. Yang terakhir mempercayaiku, ternyata 2 orang luar. Kalian benar-benar salah menilai orang. Kubilang padamu, kau akan menyesal nanti. Orang kasar sepertimu tidak pantas untuk ibuku. Ayahku jauh lebih baik darimu. Bocah kecil, kau berani memakiku. Kau. Kita pulang. Iya. Tirta, tunggu saja. Pak Presiden, Kepala cabang malam ini akan berada di klub malam Yueting untuk melaporkan pekerjaan kepada Anda. Aku mengerti. Sayang, aku lupa aku meninggalkan sesuatu. Aku akan kembali ke rumah lama dulu. Kalau begitu cepat pulang. Baik. Pak Presiden, jas pesanan pribadi Anda dari Paris ada di kursi belakang mobil. Baik, ayo berangkat. Baik, Pak. Halo, Pak Luki. Ada yang bisa saya bantu? Sania, malam ini kau dan aku pergi ke klub malam Yueting untuk melaporkan pekerjaan kepada Presiden Long Chuan. Presiden ada di ruang 302. Pak Luki, ini sudah sangat larut. Aku masih harus merawat anak di rumah. Bagaimana kalau Anda mengganti dengan rekan kerja pria saja? Memanggilmu adalah sebuah kehormatan. Jika kau tidak datang, kau tidak perlu datang lagi. Tirta baru saja keluar. Coki sendirian di rumah tidak aman. Bagaimana kalau mengajak Coki ikut saja? Ayo. Coki, Ibu sudah memesankan kamar untukmu. Kau tetap di sini, jangan kemana-mana. Ibu akan pergi ke ruang 302 untuk membicarakan pekerjaan. Sebentar lagi Ibu akan menjemputmu, oke? Perempuan sendirian di malam hari itu sangat berbahaya. Coki akan melindungi ibu. Ibu pergi begitu cepat. Aku tidak menemukan ibu. Anak liar dari mana ini? Tempat mewah seperti kami ini, pengemis kecil sepertimu, bagaimana bisa masuk ke sini? Aku bukan anak liar. Aku masuk bersama ibu. Tempat mewah seperti kami ini, hanya menerima orang kaya dengan aset triliunan. Ibumu siapa? Bukan ibu. Juga datang untuk urusan pekerjaan. Dia ada di sini. Kurasa, dia wanita penghibur, wanita yang menemani orang kaya minum. Jangan menjelek-jelekan ibuku. Aduh, bocah kecil, lihat saja. Aku akan mengusirmu. Lepaskan aku. Ayahku adalah Superman. Dia tidak akan melepaskanmu. Suruh dia datang. Kurasa, kau anak haram yang tidak punya ayah. Jangan bicara tentang ayahku. Ayahku adalah Superman. Ayahku sangat hebat berkelahi. Coki. Ayah, cepat datang ke klub malam Yueting untuk menyelamatkanku. Aku diganggu orang jahat. Untungnya aku ada di klub malam ini. Aku harus pergi mencari Coki.
Pak Direktur mana? Bukankah kau tadi sangat sombong, masih menelepon ayahmu? Kurasa kau pasti berbohong. Hentikan. Ayah, dia menggangguku. Hajar dia. Kau ayah dari anak nakal ini, ya? Jangan berpikir dengan membawa bala bantuan. Kau bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika seluruh keluargamu datang, aku tetap bisa mengusir kalian. Baiklah. Kau ingin mengusir seluruh keluargaku. Lihat, ayahku seperti Superman kan? Jangan senang dulu. Tunggu aku memanggil orang. Tolong. Ada apa ini? Pak Manajer, orang-orang ini membuat onar di klub kita. Panggilkan satpam untukku, usir mereka. Kurang ajar, yang harus pergi adalah kau. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau telah menyinggung bos kita. Bahkan, jika engkau menjual seluruh keluargamu 100 kali, itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Kau berani menampar anak orang. Saya buta, kumohon bermurah hatilah. Maafkan aku, ampuni aku. Pak Manajer, pecat dia. Dengar itu, kau dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Ayah, bagaimana bisa ayah memecat orang lain? Karena Papi adalah Superman, semua orang harus mendengarkan Papi. Aku juga nanti mau jadi Superman seperti Papi. Coki, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana Mami? Mami sedang lembur. Papi, cepat cari Mami. Di sini ada permainan orang dewasa yang menjijikan. Manajer, tolong awasi anak ini. Saya akan mencari seseorang. Pak Lucky, Kamu datang ke klub dengan pakaian seperti ini? apakah ada masalah? Sebelum direktur datang, cepat ganti baju. Pak Lucky, saya datang untuk melaporkan pekerjaan, bukan untuk menjual diri. Jika ingin naik jabatan, kamu harus melayani atasan dengan baik. Ini juga pekerjaanmu. Saya menolak pekerjaan seperti ini. Maaf Pak Lucky, saya mau pulang. Sania, memanggilmu kemari itu menghargai dirimu. Jangan berpikir bahwa setelah diangkat menjadi pegawai tetap, semuanya akan beres. Banyak orang yang ingin masuk perusahaan ini. Saya bisa dengan mudah memecatmu. Saya masih mengandalkan pekerjaan ini untuk menghidupi Tirta dan Coki. Saya tidak bisa dipecat. Baiklah, saya akan ganti baju sekarang. Nah, begini dong. Kemana perginya orang itu? Tidak, suruh manajer periksa rekaman CCTV. Ah, Pak Presiden, Anda akhirnya datang juga. Silakan duduk. Saya akan mendengarkan laporan kerja dulu, baru mencari Sania. Maaf membuat Anda menunggu, mari kita mulai laporannya. Jangan terburu-buru, Pak Presiden. Silakan minum dulu. Saya ada urusan, tidak usah repot-repot. Sekarang mulai laporannya. Baik, saya mengerti. Orang dengan level Anda, jadwalnya pasti sangat padat. Tapi jangan khawatir, yang saya siapkan untuk Anda tidak kalah dengan tempat lain. Hehe. Apa yang disiapkan? Karyawan sedang berganti pakaian. Nanti Anda akan tahu. Saya ada urusan, tidak punya waktu menunggu di sini. Laporan ini kita tunda sampai lain kali. Tunggu sebentar, Pak Presiden. Sebentar lagi, ini kejutan yang saya dan karyawan siapkan khusus untuk Anda. Ganti baju saja lama sekali. Mereka datang. Kejutan yang disiapkan ternyata istriku. Pak Presiden, ini cabang perusahaan, karyawan tercantik, Sania. Omong kosong, istriku tentu saja cantik. Pak Presiden, kenapa Anda memakai topeng? Identitasku agak spesial. Karyawan biasa tidak boleh melihat wajah asliku. Orang kaya memang banyak urusannya. Ya, paham. Anda kaya raya, memang harus berhati-hati, tidak boleh membocorkan privasi. Sania, cepat ke sana. Aneh. Melihatnya, kenapa aku merasa familiar? Hei,
Kamu tidak dengar Pak Presiden? Tadi bicara apa? Masih menatap orang? Hei, kalau bukan karena pakai topeng, apa kau tidak ingin mendekat ke wajahnya untuk melihat? Maaf, Orang tua ini berani sekali membentak istriku. Tunggu saja, Cepat sana, tuangkan minuman untuk Pak Presiden. aku bisa sendiri. Pasti kau yang terus menatapnya membuat Pak Presiden marah. Malam ini, layani Pak Presiden dengan baik sebagai permintaan maaf. Pak Luki, saya sudah bersuami. Bagaimana bisa Anda menyuruh saya menemani pria lain? Ini Presiden Long Chuan, kekayaan triliunan, berapa banyak wanita, pria idaman. Apa hubungannya denganku? Suamiku hanya satu. Ternyata Nona Sania sudah menikah. Bisa membuat Nona Sania begitu setia. Suami Anda, orang seperti apa? Suamiku hebat, tidak pandai memasak, sabar dan lembut pada anak, selalu memikirkanku, kurasa di dunia ini tidak ada pria yang lebih baik darinya. Ternyata aku dinilai begitu tinggi di hati Sania. Pak Presiden, Anda tidak tahu, suami Sania itu jelas-jelas benalu, makan dan minum bergantung pada Sania. Dia itu pengemis. Pak Luki sangat akrab dengan struktur keluarga karyawan wanita ya. Hanya dengar-dengar saja dibandingkan dengan Pak Presiden, suami Sania itu bukan manusia. Ngomong kosong, suamiku tidak seburuk yang kau katakan. Berani membantah, siapa di perusahaan ini yang tidak tahu kau menikah dengan orang miskin? Cukup. Sania, lihat apa yang telah kau lakukan, menyebut suamimu yang tidak berguna itu, membuat Pak Presiden marah, cepat minta maaf pada Pak Presiden. Pak Luki, kau yang harus minta maaf. Hah? Apa maksud Pak Presiden? Kau berani memanfaatkan karyawan wanita, menyuap atasan, Long Chuan Group, tidak mengizinkan ancaman terhadap karyawan, dan pelecehan seksual. Aku nyatakan kau dipecat. Pak Presiden jangan. Segera pergi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa bertahan di Long Chuan. Terima kasih, Pak Presiden. Sama-sama memiliki karyawan dengan atasan seperti itu adalah kesalahanku. Pak Presiden sungguh bijaksana. Pak Presiden, aku harus pergi menjemput anakku. Aku permisi dulu. Silakan. Ayah, kenapa ayah memakai topeng? Ayah. Coki, kamu salah orang. Ini CEO kami, bukan ayahmu. Bukan, aku tadi masih... Ah, ini anakmu, lucu sekali. Ah, iya Pak Presiden. Maaf, belum minta izin darimu. Sudah menggendongnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Presiden juga suka anak-anak ya? Suka. Tidak terlihat Pak Presiden suka anak-anak sampai seperti ini. Ayah, ibu dan ayah sedang membicarakan apa? Kenapa ibu memanggil ayah Pak Presiden? Ayah dan ibu sedang bermain ganti baju. Jangan bilang ibu ya. Kalau tidak, peraturannya akan rusak. Coki mengerti. Ini ayah dan ibu sedang bermesraan. Coki pintar sekali. Interaksi mereka berdua sangat akrab, seperti Tirta dan Coki. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Ini rahasia antara aku dan ayah. Dan om. Tidak disangka. Pak Presiden begitu sabar dengan anak-anak. Nanti kamu pasti akan jadi ayah yang baik. Sania, kamu memujiku lagi. Terima kasih. Coki, hari sudah malam. Ucapkan selamat tinggal pada Om. Kita pergi. Sampai jumpa, Om. Ada apa? Pak Presiden, ada kabar terbaru. Dalam kompetisi tender grup Long Chuan, Arya juga akan berpartisipasi. Dia juga ikut? Benar, grup Gu kali ini sangat agresif, tampaknya bertekad untuk memenangkan proyek ini. Grup Gu yang kecil itu juga ingin ikut mendapat bagian dari grup Long Chuan? Meskipun grup Gu tidak bisa dibandingkan dengan grup Long Chuan, di antara perusahaan lain mereka juga termasuk yang terkemuka. Sayang sekali mereka jatuh ke tanganku. Aku tidak akan membiarkannya memenangkan tender. Pak Presiden, kali ini kita harus menghancurkan grup Gu. Tentu saja. Saat aku masih kecil, Joko sering sekali menjegal aku. Demi hak waris grup Gu, ayah dan anak itu sering memfitnahku. Bagaimanapun Joko adalah anak angkat, Tuan Besar pasti masih berharap Anda yang mewarisi grup Gu. Ayahku memang tidak membeda-bedakan, tapi Joko tidak akan berpikir begitu. Daripada menunggu dia bertindak, lebih baik kita yang mengambil inisiatif. Perintahkan.
Semua dokumen tender grup Gu tidak boleh diloloskan. Baik. Ayah, apa ayah sedang diganggu seseorang? Ayah kan Superman, mana mungkin diganggu orang lain. Tapi aku jelas-jelas mendengar ayah bilang disiksa oleh Paman Joko. Disiksa apa? Bukan apa-apa. Choki sedang membicarakan berita. Ayah adalah seorang pahlawan super. Hanya aku yang bisa menindas orang lain. Tidak ada alasan bagi orang lain untuk menindasku. Kenapa kau murung? Aduh, perusahaan akan berpartisipasi dalam pertemuan tender yang diadakan oleh grup dan aku masih belum puas dengan dokumen tenderku. Sania juga ikut? Di mana masalahnya? Coba kulihat. Kebetulan bisa membantu istriku mendapatkan proyek. Kau bisa menulis dokumen tender? Apa susahnya? Sombong sekali kau. Kalau begitu kita bertaruh. Jika aku bisa menulisnya, engkau cium aku. Lalu bagaimana jika kau tidak bisa menulisnya? Kalau begitu aku akan menciummu. Jadi bagaimanapun akulah yang rugi. Kau hanya ingin mengambil keuntunganku. Taruhan ya taruhan. Lagi pula Tirta tidak mungkin bisa menulisnya. Bagaimana kau bisa menulis dokumen tender yang begitu sempurna? Aku mempelajarinya saat kuliah di luar negeri. Karena grup Longchuan adalah yang aku dirikan, tentu saja aku tahu apa yang dibutuhkan. Aku tahu ayah yang paling hebat. Keluargaku benar-benar tidak punya pandangan bagaimana bisa mereka mengusir jenius bisnis sepertimu dari rumah. Aku tahu, di dunia ini hanya kau dan Choki yang peduli padaku. Tapi, bukankah seharusnya kau menepati janjimu? Cium, ayah dan ibu cium. Aku menerima kekalahanku. Bukankah hanya ciuman? Apa susahnya? Ayah dan ibu berciuman. Sampai di sini saja mengantarnya. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Baik, nanti jangan gugup. Santai saja. Aku tahu. Aku tunggu kabar baik darimu. Yo, Sania, kamu juga datang untuk ikut rapat tender. Keluargaku bisa ikut, kenapa aku tidak boleh ikut? Terlebih lagi kami adalah cabang dari grup Longchuan. Dengan kemampuanmu, apa pantas kamu bersaing dengan keluargaku? Aku tegaskan di sini. Kamu pecundang ini sama sekali tidak akan lolos tender. Sania yang akan jadi juara pertama. Aku pecundang, Tirta. Kamu harus sadar betul, kamulah orangnya anjing pecundang yang diasingkan ke luar negeri. Dia itu pamanmu, Arya, begitukah caramu memperlakukan orang yang lebih tua? Dia juga pantas jadi orang yang lebih tua dariku. Kakek tidak ada, aku Arya. Tidak akan pernah tunduk pada sampah yang tidak punya kuasa apa-apa. Arya, penawaran belum dimulai. Apa yang kamu banggakan? Kamu juga tidak cari tahu kekuatan keluargaku. Baik, kamu mau ikut, Sania. Kalau begitu aku akan membuatmu hancur lebur. Itu belum tentu. Arya, kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Baik. Suamiku, tenang saja, aku pasti akan membantumu memenangkan pertarungan ini. Sania, ternyata demi aku kamu berusaha sekeras ini. Terima kasih, istriku. Cepat masuklah. Silakan duduk, rapat penawaran kita segera dimulai. Kalian semua yang hadir di sini, masing-masing adalah orang-orang terbaik di perusahaan. Mana mungkin bisa kau bandingkan? Bisa atau tidaknya harus dicoba dulu baru tahu. Keponakan. Sebaiknya kau urus saja dirimu sendiri. Kau. Dokumen penawaran dari semuanya sekarang sudah diserahkan ke tangan para juri. Sekarang, kami persilakan peserta penawar Arya untuk naik ke atas panggung. Halo semuanya, saya Arya, Direktur Utama Gu Group. Ini dokumen penawaran saya. Inikah Gu Group yang Direktur pesan untuk diperhatikan secara khusus? Dokumen penawarannya tidak hanya tidak memiliki poin penting, harganya juga sangat tinggi, sungguh sangat buruk. Ini dokumen penawaran Gu Group. Beraninya kau bicara seperti itu? Aku tidak peduli kau Gu Group atau Zhou Group, di Longchuan Group, semuanya harus tunduk. Tidak bisa ya, tidak bisa. Berikutnya. Dokumen penawaran Gu Groupku ditolak. Aku ingin lihat bagaimana kau membuat malu dirimu sendiri, Sania.
Silakan lihat semuanya, ini dokumen penawaran saya. Sudah bertahun-tahun tidak melihat. Dokumen penawaran yang begitu mengesankan. Ini dengan dokumen penawaran perusahaan lain, sungguh berbeda kelas. Sepertinya pemenang tahun ini sudah pasti Nona Sania. Aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita pembohong itu, dokumen penawarannya tidak mungkin bagus. Dia wanita pembohong, dokumen tendernya tidak bisa diterima. Apa maksud perkataanmu? Jangan-jangan kau tidak menang tender, jadi iri padanya. Iri? Lelucon. Bagaimana mungkin aku iri pada orang rendahan yang bahkan tidak kuliah? Bagaimana orang seperti ini bisa ikut tender? Apa? Tidak kuliah? Aku kalah dari orang dengan pendidikan serendah ini. Tender ini, jangan-jangan ada kecurangan. Seseorang. Riwayat pendidikan Sania, selidiki. Melapor kepada juri, baru saja memeriksa data dari Kemendikbud, Nona Sania, DO saat tahun pertama kuliah. Ini? Do saat tahun pertama? Bagaimana bisa? Ini. Orang yang bahkan tidak lulus kuliah, punya kemampuan apa? Aku minta dokumen tendernya dibatalkan. Batalkan, 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 batalkan. Kalian tidak bisa hanya karena pendidikanku lalu menyangkal kemampuanku. Aku setiap hari untuk meneliti dokumen tender begadang sampai dini hari. Kualitas isi dokumen tenderku itu semua sudah jelas terlihat. Kalau kau begitu gigih, kenapa dulu Do? Apa karena nilai terlalu buruk, jadi dikeluarkan? Dulu aku DO karena hamil, tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Sania masih muda, sudah hamil di luar nikah. Wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau seperti ini, sulit dipercaya. Dia akan berusaha dengan cara yang benar. Perempuan sepertimu sudah sering kulihat. Pokoknya aku tidak akan percaya kalau aku kalah dari perempuan yang bahkan belum tamat membaca buku. Ini ruang presentasi tender, bukan ruang ujian. Kami hanya melihat proposal, bukan ijazah. Kalau begitu, bagaimana kalau kukatakan proposal Sania curang? Apa mungkin proposal Sania hasil jiplakan? Omong kosong. Proposal ini saya tulis sendiri. Berbicara seperti itu ada tanggung jawab hukumnya. Tanpa bukti nyata, jangan asal bicara. Angka di proposal Sania sama persis dengan harga yang ditetapkan secara internal oleh grup Long Chuan. Pasti dia sudah berkolusi dengan orang dalam sebelumnya. Sudah kubilang tidak sesederhana itu, dia memang curang. Ternyata wanita cantik memang punya banyak cara. Pasti dia menggoda orang dalam. Ini semua harga yang saya hitung melalui anggaran, jangan fitnah saya. Apa yang dikatakan Nona Sania ada benarnya juga. Masalah ini perlu diselidiki. Tidak perlu diselidiki. Kehidupan pribadinya berantakan. Pasti dia menggoda pria lain untuk menulis proposal untuknya. Proposal saya hanya dilihat oleh Malam. Bagaimana mungkin? Malam berhubungan dengan grup Long Chuan. Proposal saya hanya dilihat oleh suami saya, tetapi dia hanya seorang suami rumah tangga, dia pasti tidak mengerti hal-hal ini. Kau masih melimpahkan kesalahan pada suamimu? Dari mulutmu, tidak ada satu kata pun yang jujur. Juri, jika Anda tidak membatalkan nilainya, saya punya alasan untuk percaya Anda berselingkuh dengan Sania. Aku orang yang jujur. Batalkan nilainya. Batalkan, 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 batalkan. Batalkan, 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 batalkan. Kalian hanya tidak bisa menerima seorang wanita lemah dengan pendidikan yang lebih rendah dari kalian, lebih baik dari kalian. Orang dalam, kehidupan pribadi, itu semua hanyalah tuduhan palsu yang kalian berikan padaku. Berani-beraninya kau mengusik istriku. Asisten Ali, cepat cari jalan keluar. Baik. Sania tersinggung ya. Ketahuan curang dalam dokumen tender, jadi marah. Aku bilang sekali lagi, aku tidak curang. Dokumen tender ini, ku ketik sendiri, kata per kata. Lihat saja, ada yang percaya omonganmu, kau bahkan tidak lulus. Kuliah, hamil di luar nikah, mengganti popok bayi saja tidak becus. Mana ada waktu untuk meneliti dokumen tender. Kau menyerangku di sini. Kau sendiri juga tidak bisa mendapatkan kerjasama kantor pusat Long Chuan. Aku tidak akan pernah mundur karena keraguan kalian. Sudahlah, jangan sok berlaga inspiratif di sini. Kau seorang plagiat. Apa hakmu berdiri di sini bersaing dengan kami? Keluar, 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 keluar. Satu orang menyuruhmu pergi, itu urusannya. Sekelompok orang menyuruhmu pergi, apa kau tidak seharusnya berintrospeksi diri? Jangan ribut. Presdir Long Chuan datang. Astaga, Presdir Long Chuan yang menguasai kekayaan dunia benar-benar datang ke ruangan kecil ini. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu Presdir Long Chuan.
hari ini tidak sia-sia datang ke sini. Kenapa direktur sangat suka memakai topeng? Direktur, saya tidak menyangka Anda hadir langsung di acara tender ini. Kedatangan Anda tepat waktu. Sania ini menipu dalam dokumen tendernya. Saya harap Anda dapat melarangnya untuk ikut serta dalam kompetisi ini dan memberikan keadilan bagi semua orang. Benar, saya harap direktur memberikan keadilan bagi kami. Mereka berbohong. Saya tidak menipu. Di depan direktur masih tidak jujur, nanti kamu akan menangis. Bagaimana kalian tahu kalau dokumen tendernya curang? Kenapa suara direktur Long Chuan sangat mirip suamiku? Dia bahkan tidak menyelesaikan kuliahnya. Dia tidak mungkin bisa menulis dokumen tender sebaik ini, dan data di dokumen tendernya sangat mirip dengan Long Chuan Group. Direktur dokumen tender saya tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi saya. Jadi, kalian hanya karena alasan yang tidak masuk akal, kalian bilang dia curang? Direktur, bagaimana mungkin ini alasan yang tidak masuk akal? Ini bukti nyata. Hanya beberapa angka saja. Siapapun yang sedikit memperhatikan Long Chuan Group saya bisa memperkirakannya mengenai pendidikan. Saya ingat kita membandingkan dokumen tender. Bukan ijazah. Tapi dia. Jangan tapi. Karena kalian mencurigai orang lain curang, tapi tidak bisa menunjukkan bukti demi keadilan. Lanjutkan kompetisi. Saya ingin lihat siapa yang lebih mampu. Direktur, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Saya akan memberikan soal di tempat, peserta kompetisi, menulis dokumen tender di tempat, voting menentukan siapa yang menang. Pemungutan suara akan menentukan siapa yang memenangkan tender. Tapi satu dokumen tender, ditambah waktu persiapan, setidaknya butuh 3 bulan. Saya hanya memberi kalian waktu 30 menit. Mau ikut atau tidak, putuskan sendiri. 30 menit? Bagaimana mungkin bisa membuat dokumen tender? Saya menyerah. Tidak mungkin ada yang berhasil, saya juga menyerah. Nona Sania, bagaimana dengan Anda? Saya harus memberitahu semua orang bahwa dokumen tender ini saya tulis sendiri. Tidak kapok sebelum kena batunya. Saya justru ingin lihat apa yang bisa kau tulis nanti. Kalau kau tidak bisa, jangan bilang orang lain tidak bisa, jangan gunakan kemampuanmu sendiri untuk mengukur orang lain. Kau bilang siapa yang tidak bisa, coba kau ulangi lagi. Karena Tuan Arya begitu berani, simpan saja untuk ditunjukkan saat kompetisi. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sania, lihat saja nanti. Para peserta, silahkan menempati posisi masing-masing. Kompetisi secara resmi dimulai. Aku tidak bisa membiarkan Sania menang. Kalau dokumen tendernya mendapat peringkat pertama lagi, aku pasti akan dihajar habis-habisan oleh ayah. Aku mau minum dulu. Hati-hati. Pelukan Pak Presiden, kok terasa familiar ya? Nona Sania, kau baik-baik saja? Jangan berpikir yang aneh-aneh lagi, Sania. Kau sudah menikah. Tidak apa-apa, terima kasih Pak Presiden. Nona Sania, kau benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya menggoda Pak Presiden, benar-benar tidak kapok. Kau buka matamu, lihat baik-baik. Bisa kau tadi hampir menyiramiku. Pak Presiden menolongku. Pak Presiden belum tahu. Kalau kau sudah menikah kan? Bagaimana? Ingin mencari pria kaya, bahkan suamimu yang miskin, juga ingin kau nafkahi? Kau. Tuan Muda Arya, jika berbuat salah, mintalah maaf dulu. Bukan menyiram kopi, lalu memfitnah orang. Ah iya. Karena Pak Presiden sudah bicara, maka aku akan terpaksa meminta maaf Nona Sania, maafkan aku. Tadi tanganku tidak stabil. Kopinya tumpah, membuatmu terkejut. Arya, kau memang sengaja. Hanya secangkir kopi saja. Tidak melukaimu kan? Kau ini, jangan tidak tahu terima kasih. Aduh. Terima kasih. Laptopku Ada apa? tadi baik-baik saja. Pasti karena kopi ini. Arya, ini semua karenamu. Oh, memang kenapa kalau aku yang melakukannya? Laptopnya rusak. Bagaimana kalau mundur dari kompetisi? Dokumen lelang baru saja selesai ditulis, aku tidak mungkin mundur. Kalau begitu perbaiki laptopmu. Kurasa kau tidak punya kemampuan itu. Sepertinya pemenangnya pasti aku. Arya, beginikah cara grup bekerja? Menggunakan cara curang untuk bersaing? Terserah kau mau berpikir apa. Tapi, Presdir dan para juri,
Sebaiknya kalian lihat dokumen lelangku. Kau pikir mataku buta? Presdir, apa yang akan kau lakukan? Presdir, apa yang akan kau lakukan? Aku menjunjung tinggi keadilan. Kau sengaja merusak laptop Sania. Tentu saja kau harus menggantinya. Aku orang Group, meskipun kau dari Long Chuan Group. Kau tidak bisa bertindak semena-mena. Terima hukuman, atau Sania menang, pilih salah satu. Aku harus mendapatkan proyek Long Chuan. Laptop Sania sudah hancur. Aku hanya perlu bertahan. Baiklah. Beraninya kau melakukan ini padanya. Kau yang menyiramnya dengan tanganmu, maka berani sentuh istriku, membuatmu cacat saja, terlalu ringan. Kau menindas yang lemah dan menghina perempuan. Hukuman ini sudah cukup adil. Aduh. Untuk orang rendahan seperti ini, kau tidak perlu melakukan sejauh ini, kan? Pak Presiden selalu membelaku. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini menjadi besar karena aku. Pak Presiden, dia tidak pantas untuk Anda turun tangan. Aku menerima kegagalan dalam tender ini. Terima kasih telah membantuku hari ini. Kau sudah susah payah menyiapkan dokumen tender untuk membuktikan dirimu. Bagaimana bisa engkau menyerah begitu saja? Tapi laptopku tidak bisa menyala, sepertinya rusak. Sepertinya. Hanya Gukorp kita yang paling cocok. Kurasa belum tentu. Laptopnya tidak rusak. Benarkah? Aku bisa memperbaikinya. Selesai. Isi dokumen tenderku masih ada. Terima kasih Pak Presiden. Sama-sama. Silakan lihat layar besar. Tadi memang salah paham. Nona Sania, kualitas dokumen tender Anda memang tinggi. Lebih dari itu jauh meninggalkan yang lain. Saya umumkan pemenangnya adalah Sania. Hal sekecil ini saja kau tidak becus. Lebih baik aku memelihara anjing saja. Ayah, bagaimana mungkin aku bisa menduga Presiden Direktur Grup Long Chuan yang terhormat ternyata mau membantu perempuan jahat itu, Sania. Kalau saja Presiden Direktur tidak membantunya memperbaiki komputer, pemenang tender kali ini pastilah kami. Ku bilang kau bodoh. Kau memang tidak punya otak. Bermain licik di depan Presiden Direktur. Tender bisa jatuh ke tangan grupku. Itu mustahil. Aduh. Presiden Direktur, salam kenal. Saya ayah dari anak yang kurang ajar ini. Arya barusan bersikap tidak sopan. Banyak menyinggung Anda, mohon dimaafkan. Joko, kau tidak akan pernah menyangka orang yang kau sanjung dan jilat saat ini adalah adik laki-lakimu yang selalu kau remehkan. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang meminta maaf dan perlu dibantu ayahnya untuk turun tangan. Putramu benar-benar tidak berguna. Ya, dia memang tidak berguna. Arya, cepat minta maaf. Ayah, yang dipukulkan aku. Presiden Direktur memukulmu, tentu ada alasannya. Masalah hari ini adalah salahmu. Putramu ini bertindak bodoh dan tidak punya otak. Tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Aku rasa, Tuan Joko, Anda sebaiknya melatih yang baru saja. Kau? Presiden Direktur benar. Sepatu Anda kotor, biar saya bersihkan. Silakan Presiden Direktur. Semoga ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Long Chuan. Jarang-jarang melihat Tirta, kakak ini membuat malu dirinya sendiri. Aku harus memberitahunya tentang ini. Ada apa? Gawat. Aku tidak salah dengar kan? Nada dering ponsel CEO itu kok sama dengan Tirta? Tidak mengangkat teleponnya. Lebih baik pulang dan memberitahunya langsung. Hampir ketahuan. Tidak kusangka CEO Long Chuan sama sekali tidak menghiraukannya. Lalu saat itu Joko jatuh tersungkur. Sepertinya Joko dan Arya, sifat suka menghina yang lemah dan memuja yang kuat itu tidak bisa diubah.
Kau tidak tahu betapa tampannya CEO Long Chuan hari ini. Bagaimana ceritanya? Hari ini saat aku dituduh memalsukan dokumen tender, dialah yang maju membelaku. Dialah juga yang membantuku memperbaiki komputer dan memulihkan dokumen tenderku. Kalau tidak, aku tidak mungkin memenangkan tender. Di hatiku, dia benar-benar seorang pahlawan. Tak disangka, penilaian Sania tentangku begitu tinggi. Jangan bilang kau suka dengan CEO Long Chuan, pria seperti itu. Pria seperti dia, siapa yang tidak suka? Dia benar-benar impian jutaan gadis Long Chuan. Ah, aku tahu. Tirta telah berkorban begitu banyak. Untuk keluarga ini, bagaimana aku bisa membuatnya sedih? Tentu saja tidak, kau akan selalu menjadi suamiku. Bolehkah? Sudah kukatakan sebelumnya, menikah denganmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Cepat angkat teleponnya. Halo. Pak Presiden, ada kabar tentang kejadian tahun itu? Sayang, aku ganti baju dulu ya, ada urusan di luar. Iya, baiklah. Pak Presiden, ada kabar tentang kejadian tahun itu. Cepat katakan. Saya menyelidiki catatan perawatan rumah sakit saat itu dan menemukan bahwa ibu Disuntik obat lain sebelum beliau meninggal. Aku sudah lama curiga ibuku. tidak meninggal secara wajar. Sebenarnya ibu bisa diselamatkan. Tetapi karena disuntik obat lain, beliau jatuh sakit parah dan meninggal. Siapa yang melakukannya? Kakak laki-laki Anda, Joko. Aku sudah lama mencurigainya. Tetapi aku tidak menemukan bukti. Sebenarnya saat itu Anda dibius, juga direncanakan oleh Joko dan Arya, ayah dan anak. Tujuannya adalah untuk menjebak ibu, membuat Tuan Besar marah, dan membuat Anda kehilangan hak waris. Sayang sekali. Aku sudah kembali, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Hanya saja cincin itu belum ditemukan. Cincin itu seharusnya ada di tangan wanita malam itu. Apakah kau sudah menemukan siapa wanita malam itu? Melaporkan kepada Pak Presiden, saya masih menyelidikinya. Secepatnya. Aku harus segera mengambil kembali barang-barang milik ibuku. Baik, Pak Presiden. Pak Presiden, apakah perlu lapor polisi dulu dan menangkap ayah dan anak itu? Melapor polisi terlalu murah bagi mereka. Aku ingin mereka kehilangan Gu dengan tangan mereka sendiri. Dan membalaskan dendam ibuku. Pak Presiden, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Asisten Ali, ke klub malam untuk urusan bisnis? Bukan urusan bisnis juga sih. Ini tugas dari CEO. Saya disuruh ke sini untuk mencari proyek baru, perusahaan yang bisa diajak kerjasama. Yang sampai membuat asisten Ali turun tangan, pasti bukan proyek kecil. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat ayah terkesan. Asisten Ali, proyek apa ya? Apakah Gu Corp berkesempatan untuk ikut serta? Begini. Terus terang saja, ini bidang baru yang dibuka oleh Long Chuan Group. Tingkat pengembaliannya mencapai 500%. 500%? Benar, ini akan menjadi proyek utama Long Chuan Group beberapa tahun ke depan. Asisten Ali, kumohon. Gu Corp harus diikut sertakan. Gu Corp juga termasuk perusahaan terkenal, tentu saja saya tidak akan lupa. Hahaha, Asisten Ali, kalau begitu, saya anggap kamu menyetujuinya. Tuan Muda Arya, tunggu saja kabar baiknya. Silakan. Dengan kekuatan Gu Corp, pasti akan dipilih oleh Long Chuan Group untuk bekerja sama. Sania, kamu tidak mau menikah denganku. Aku akan memastikan kamu menyesalinya. Tirta? Arya, apa yang kamu lakukan malam-malam begini? Sania, aku akan kaya, hahaha. Aku sudah dekat dengan Long Chuan Group. Sebentar lagi aku akan sukses. Sekarang cerai. Masih sempat. Aku bisa pertimbangkan untuk menjadikanmu selirku. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit sana. Malam-malam begini, kamu mengganggu orang saja. Perempuan jahat yang tidak tahu diuntung. Aku akan menghabisimu sekarang. Berani menyentuh wanitaku, cari mati. Mama,
kamu tidak apa-apa. Mama tidak apa-apa. Berani memukulku? Kamu tahu siapa ayahku, kamu tahu siapa aku. Aku akan segera memberitahumu siapa aku. Sayang, pemandangan mengerikan. Jangan biarkan anak melihatnya. Kamu benar-benar tidak kapok-kapoknya. Berani datang ke rumahku, mengganggu istriku. Dengan kelakuanmu yang seperti ini, grupku cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian berdua, ayah dan anak. Tirta, kamu berani memukulku? Aku ini keponakanmu. Tahu kalau keponakan, kenapa tidak panggil paman? Kalau aku tahu lagi kamu mengganggu keluargaku, setiap kali bertemu denganmu, aku akan memukulmu. Tirta tidak akan kenapa-kenapa, kan? Mama, jangan khawatir. Papi itu pahlawan super. Pasti akan mengalahkan orang jahat. Tidak bisa, aku harus pergi melihatnya. Sayang, kamu hebat sekali. Papi, kamu hebat sekali. Tapi, bagaimana cara mengurus ini? Tidak bisa membiarkannya terus di sini. Buang saja ke tempat sampah. Sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Ide bagus. Papi, Mama, aku bantu kalian ya. Papi, Mama, kita pulang. Ayo. Bau sekali, bau sekali. Bau sekali. Kenapa orang ini tidur di tumpukan sampah? Aduh astaga, apa orang ini gila? Sepertinya dia kabur dari rumah sakit jiwa. Cepat foto, posting di media sosial dan tanyakan. Jangan difoto, pergi. Ayo. Arya, meskipun kamu dan Sania tidak menikah, di hati saya, kamulah menantu saya. Malam ini ada jamuan makan malam keluarga Su. Saya ingin mengundangmu untuk hadir. Apakah kamu ada waktu? Tirta berani memukul saya. Saya pasti akan membuatnya malu di jamuan makan malam. Membuatnya lebih buruk daripada dibuang ke tempat sampah. 10.000 kali lipat. Paman tenang saja, saya pasti akan datang tepat waktu. Bersulang. Rasanya enak. Terima kasih banyak. Bukankah ini suami pengemisannya? Sungguh tidak berguna seorang pria dewasa setiap hari di rumah mengurus anak, menjadi bapak rumah tangga. Bukankah aku menyuruhmu kembali sendiri? Kenapa kau membawa dua beban? Ayah, Tirta adalah suamiku, Coki adalah anakku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan mereka berdua dan menghadiri jamuan makan malam sendirian? Sudahlah, hari ini ada tamu penting. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Ayo, datang dan sapa. Arya. Aduh, Tuan Muda Arya, saya datang ke acara makan malam keluarga ini karena menghormati Anda. Kau tidak cepat berterima kasih padanya? Ayah, saya sudah menikah. Sekarang saya punya suami. Ayah mengundang Arya mau apa? Sania, banyak orang ingin mengundang Tuan Muda Arya, tetapi tidak bisa. Betul. Kalau saja kau dulu tidak salah pilih. Keras kepala ingin bersama seorang pengemis. Keluarga Su kita sudah menjadi besan dengan keluarga Tuan Arya. Tirta adalah suami sah saya. Dia bukan pengemis seperti yang ibu bilang. Kalau ibu suka Arya, ibu saja yang menikah dengannya. Ah, dasar gadis nakal. Bagaimana caramu berbicara dengan orang tua? Ibumu sudah lama meninggal. Aku melakukan ini, bukankah semua demi kebaikanmu? Kau lihat saja suamimu yang tidak berguna itu. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Posisinya di keluarga gu kalian lebih rendah dari seekor anjing. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Arya? Tampan dan berwibawa. Sebenarnya saya selalu memikirkan Sania, tapi saya tidak menyangka Paman dan Bibi juga sangat menyukai saya. Aduh, ternyata Tuan Muda Arya juga punya niat ini. Kurasa lebih baik cepat bercerai dengan Tirta ini, lalu bersama Tuan Muda Arya kita membangun kembali hubungan. Ya. Sania, dengar tidak? Cepat beri Tuan Muda Arya segelas anggur. Ini kesempatan yang bagus untuk kembali bersatu. Iya, haha. Tuan Arya. Aku tidak mau. Ini teko ungu yang saya dapat dari rumah lelang, yang saya menangkan di pelelangan. Nilainya 1 miliar, dan saya berikan untuk Paman. Ah, aduh, 1 miliar. Astaga, tidak disangka Tuan Arya sekaya ini. Sania, apalagi yang kamu permasalahkan? Mau tidak mau, kamu harus menghormatinya. Minumlah. Aku tidak mau. Apa yang kau lakukan? Ambil, saya sudah hormat. Lepaskan.
Dasar pria pengangguran. Di keluarga Su, mana mungkin kau punya hak bicara? Kau, cepat bawa Sucoki. Keluar dari sini. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Tak disangka teko ungu bisa mendapatkan hati keluarga Su. Kebetulan hadiah yang kubawa kali ini juga teko ungu. Aduh, Kedua teko ini sama. Ada apa ini? Kelihatannya salah satunya palsu. Tekoku ini, buatan Raja Teko, Pak Zaki, Tirta. Kau membawa barang murahan untuk diberikan pada paman. Apa maksudmu? hahaha. Kau itu pengemis. Tahu, mana mungkin kau mampu beli teko ungu. Aku lihat tekomu yang jelek ini. Pasti palsu. Di acara makan malam penting seperti ini, kau berani-beraninya membawa teko palsu untuk menipu orang. Kau benar-benar sial. Cepat keluar dari sini. Tekoku asli. Tekonya lah yang palsu. Benar-benar menggelikan. Apa yang tidak mampu dibeli Tuan Muda Arya sampai perlu membawa yang palsu untuk membohongi orang? Dia pasti takut diputuskan Sania, jadi dia bawa yang palsu untuk membohongi. Tak disangka yang asli ada di tangan Tuan Muda Arya. Kalian semua benar-benar bodoh dan tidak tahu barang. Hei, ku bilang kau, tidak hanya membawa teko palsu, tapi juga menghina orang lain kau. Keluar dari sini. Keluar. Teko ayahku yang asli. Ayahku tidak pernah bohong. Hei, bocah kecil. Kapan giliranmu bicara? Bagaimana mungkin keluargaku kalian bully? Asli atau palsu? Biarkan Pak Zaki datang dan memeriksanya. Dia bercanda apa? Kau benar-benar berangan-angan saja. Pertama, dia membohongi orang dengan teko palsu. Sekarang dia mengarang tentang Pak Zaki. Saniase, otak suamimu ini benar-benar rusak. Siapa yang tidak tahu Pak Zaki? Dia hanya melayani orang kaya kelas dunia. Pak Zaki 2 tahun lalu sudah menandatangani kontrak dengan grup Long Chuan. Sekarang, dia hanya melayani CEO grup Long Chuan. Aku bisa mengundangnya. Kau? Hahaha, kau bisa mengundangnya. Aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Sebaiknya kau ingat kata-katamu. Jangan sampai kau mengingkarinya. Jika kau tidak bisa mengundangnya, kau harus segera bercerai dengan Saniase. Tidak bisa. Tirta, jangan bertindak gegabah. Bagaimana mungkin kita bisa mengundang Pak Zaki? Tenang saja, aku punya cara. Urusan pria, wanita, jangan ikut campur. Saniase, sebaiknya kau segera pulang. Kemasi barang-barangmu. Dan ikut aku. Kau sebaiknya pikirkan, bagaimana kau akan berlutut dan meminta maaf nanti. Haha. Dalam 1 menit, suruh Pak Zaki muncul di keluarga Su. 1 menit bahkan tidak cukup untuk naik roket. 30 detik lagi. Kulihat bagaimana kau akan menyelesaikan ini nanti. 20, 19, 18. Tirta, apakah Pak Zaki benar-benar akan datang? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Astaga, Pak Zaki datang. Ini. Benarkah itu Pak Zaki? Astaga, Pak Zaki datang. Hahaha, Pak Zaki, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Seseorang mengundang saya. Tentu saja saya datang. Haha, mungkinkah benar-benar Tirta, anak ini yang mengundang? Sebenarnya dia ini siapa? Pak Zaki, tolong periksa kedua teko ini. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Pengerjaannya memang sama. Tidak terlihat ada perbedaan. Sengaja membeli teko tiruan seharga beberapa ribu. Tentu saja tidak terlihat perbedaan. Namun, teko yang saya buat, setelah diisi penuh air, akan muncul gambar bunga plum di dasarnya. Untuk mencegah orang menjiplak karya saya. Bawa air ke sini. Hari ini aku akan membuat Tirta hancur reputasinya. Setelah ini, tidak berani menginjakan kaki di keluarga Su lagi. Silakan. Apa yang dia lakukan? Hore, ayah menang. Di mana Arya? Ingin aku berlutut dan minta maaf. Mimpi saja. Pak Zaki, Anda yakin ini teko buatan Anda? Masa aku tidak mengenali teko buatanku sendiri?
Namun, teko ini selalu dikoleksi oleh Presiden Long Chuan. Bagaimana bisa muncul di sini hari ini? Tirta, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki teko senilai 1 miliar? Tirta, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa punya teko seharga 200 miliar rupiah? Sayang, jangan marah. Nanti di rumah aku beritahu. Ayah, kalau ayah mengambil teko ini, mulai sekarang ayah tidak boleh lagi menyuruhku dan Tirta bercerai. Teko ini mungkin didapat pengemis ini karena beruntung. Lumayan dapat 200 miliar rupiah. Baiklah, ayah tidak akan ikut campur urusan kalian lagi. Tirta, sebaiknya kamu jujur padaku. Sayang, sebenarnya teko itu palsu. Palsu? Benar, teko tanah liat ungu itu aku beli di pinggir jalan seharga Rp40.000. Lalu kenapa kamu berani memanggil Master Zaki kemari? Kamu tidak takut ketahuan? Teko tanah liat ungu buatan Master Zaki semuanya sudah dibeli oleh Presiden Long Chuan. Sangat sedikit yang masuk ke balai lelang. Kalaupun ada, Arya tidak akan rela membelinya seharga 200 miliar rupiah. Jadi saat itu kemungkinan besar kedua teko itu palsu. Lalu bagaimana dengan Master Zaki? Master Zaki selalu berdedikasi memberantas pemalsuan. Selama ada orang yang menggunakan tekonya mengaku sebagai karyanya, dia akan rela menempuh jarak jauh untuk datang demi menjaga reputasinya. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu Master Zaki, orang yang begitu menjunjung orisinalitas, malah menganggap barang murahan sebagai karyanya sendiri, bukankah dia akan merasa sangat dirugikan? Tidak apa-apa, selama dia mengira itu asli, dia tidak akan sedih. Ah, ayah, aku pasti akan menghabisi Tirta. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan dipermalukan seperti ini di pesta keluarga-keluarga Su. Hanya itu kemampuannya. Selama perusahaan Gu masih di tangan kita, dia tidak akan bisa bangkit. Ayah, kita harus membuat perusahaan Gu semakin besar dan kuat. Dan saat itu tiba, kita akan membuat si payah Tirta itu jengkel setengah mati. Kau benar, besok kita akan mengunjungi asisten Ali dan berusaha untuk mendapatkan proyek kerjasama dengan grup Long Chuan. Asisten Ali, ini untuk Anda. Pak Joko, sejujurnya, kalau bukan karena hadiah yang Anda berikan cukup besar, kontrak ini tidak akan jatuh ke tangan Anda. Mengerti, banyak orang yang ingin menjilat asisten Ali. Terima kasih asisten Ali telah memberikan kesempatan kepada Gukor. Hahaha, sepertinya Pak Joko memang tulus ingin berinvestasi. Kalau begitu saya sudah punya pertanggungjawaban kepada CEO. Asisten Ali, lalu proyek ini, kapan bisa melihat keuntungannya? Begitu kontrak berlaku dan uangnya sampai, Anda akan segera melihat keuntungannya? Menurut kontrak ini, semakin banyak investasi, semakin banyak keuntungan. Secara teori memang begitu, lagi pula perusahaan yang bekerja sama dengan Long Chuan Group selalu untung. Saya sudah lama mendengarnya, itu sebabnya saya sangat percaya pada Long Chuan Group. Saya memutuskan menambahkan 50% lagi pada rencana awal, agar Gukor semakin besar. Ayah, investasi lagi, berarti menggelapkan dana publik. Takut apa? Orang yang mencapai hal besar tidak terpaku pada detail kecil. Haha, bagus. Pak Joko sungguh berani. Tenang saja, saya jamin Anda akan selalu untung. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan? Asisten, tunggu sebentar. Silakan, saya tidak akan mengantar. CEO, Anda memang hebat. Tanpa mengeluarkan sepeser pun, Anda telah menyebarkan jaring yang luas. Ikan sudah masuk ke dalam. Saatnya menarik jaring. Tiba-tiba memanggil kami ayah dan anak untuk rapat dewan direksi. Ada apa? Seseorang melaporkan Anda menggelapkan dana publik, menyebabkan rantai modal perusahaan terputus, semua proyek terhenti. Pak Joko, itu bukan uang pribadi Anda, uang Gu Group. Setiap direktur memiliki bagian. Anda harus menutupi kerugian hari ini. Kami akan melupakan masalah ini. Jika tidak, kita akan bertemu di pengadilan. Ada buktinya, ayah dan saya sangat sibuk. Bukti? Ini buktinya. Ayah, seseorang menulis surat laporan.
Karena sudah ketahuan, maka saya akan jujur saja. Uang itu digunakan untuk proyek kerjasama dengan Long Chuan Group. Nanti setelah menghasilkan uang, setiap orang akan mendapatkan dividen. Setiap orang akan mendapat bagian. Jumlah yang begitu besar, benarkah bisa menghasilkan uang? Kerjasama dengan Long Chuan Group tidak pernah rugi. Untuk berjaga-jaga, Anda harus meminta seseorang dari Long Chuan untuk bersaksi. Arya, telepon asisten Ali. Ayah, asisten Ali tidak menjawab telepon. Telepon tidak tersambung. Berarti ada yang tidak beres, 100 miliar rupiah hilang, perusahaan kita akan bangkrut. Telepon Sania. Dia juga bekerja di Long Chuan. Dia pasti tahu. Halo Sania, ini Arya. Jangan ditutup dulu. Apakah kamu tahu, Long Chuan dan Gu Group memiliki proyek kerjasama dengan keuntungan lebih dari 500%? Arya, kau gila uang, ya? Long Chuan tidak pernah memiliki proyek seperti itu. Kenapa Arya bertanya seperti itu? Apakah terjadi sesuatu pada Gushi? Aku harus pergi melihat Tirta. Joko, kalau kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku akan membuat kau dan ayahmu merangkak keluar. Ayah. Kakek Anda sudah datang. Tuan Besar, Anda tidak bisa karena Joko adalah putra Anda, lalu melindunginya dari kejahatan. Dia jelas-jelas telah memindahkan uang itu ke luar negeri, karena Tirta, putra kandungnya sendiri telah kembali, dan dia akan kehilangan hak warisnya, jadi dia berencana untuk kabur dengan uang itu. Ayahku tidak pengecut. Uang ini semuanya telah diinvestasikan ke dalam proyek grup Long Chuan. Di depan Tuan Besar, jangan berbohong. Anda telah menelepon berkali-kali, tetapi grup Long Chuan, siapa yang peduli dengan Anda? Joko, Anda menyalahgunakan dana publik menyebabkan para pemegang saham menderita kerugian. Anda diberhentikan. Jabatan CEO Gu Corp akan diserahkan kepada Tirta. Ayah, Tirta selalu berfoya-foya. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perusahaan. Ya kakek, kita tidak bisa membiarkan Gu Corp hancur di tangannya. Benar, saya pikir posisi CEO, sebaiknya kita cari orang lain saja. Arya juga saya latih sendiri. Biarkan Arya sementara waktu mengelola perusahaan untuk saya. Ya, Paman tidak berpengalaman, biarkan saya yang melakukannya. Siapa bilang saya tidak berpengalaman? Presdir. Hah? Ini? Li, asisten Ali. Anda memanggil Tirta Presdir? Benar, Presdir selalu mengelola seluruh grup Long Chuan, memegang kendali perekonomian belahan bumi timur. Anda CEO Long Chuan? Oh, pasti Anda yang menyuruh asisten Ali menipu kami. Benar, Tirta. Anda benar-benar rendah. Kalau saja kau tidak serakah, bagaimana mungkin kau tertipu? Joko, kembalikan uang kami. Gusi, segera akan hancur di tanganmu. Siapa suruh kau menyinggung Tirta? Pertengkaran kalian berdua membuat kami terlibat. Jika saya yang memegang kendali Gusi, saya bisa membatalkan kontrak dengan Long Chuan, membuat para direktur mendapatkan kembali uang kerugian mereka. Tirta, apa yang kau katakan itu benar? Tentu. Presiden Direktur Long Chuan mengelola Gu Corp. Kecil ini, bukankah itu hal yang mudah? Kalau begitu, saya merepotkan Presiden Direktur. Tidak bisa, Ayah. Karena Tirta sudah memiliki Long Chuan, mengapa Ayah harus mengorbankan saya dan memberikan Gu Corp kepadanya? Ya, ini tidak adil bagi saya dan ayah saya. Adil, ketika kau mencelakakan ibuku sampai meninggal, apakah kau pernah berpikir untuk bersikap adil padaku? Apa? Penyakit ibuku saat itu jauh dari kata fatal. Jokolah yang menyuntiknya dengan obat terlarang yang menyebabkan kematiannya. Ini adalah rekeningnya, laporan transaksi pembelian obat. Ternyata istriku dulu tidak meninggal karena sakit. Semuanya adalah ulah anak angkatku ini. Ayah, bukan seperti itu. Tirta dia hanya memfitnah. Dia melakukan apa saja demi mendapatkan Gu Corp. Apakah itu fitnah atau bukan? Kita bisa mengetahuinya dengan memeriksa catatan pengobatan rumah sakit. Meskipun dokumen pengobatan di komputer telah kau hapus, untungnya perawat menyimpan salinan tulis tangan. Tuan Gunawan, Anda bisa melihatnya sendiri. Anak durhaka, aku sudah memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Beginikah caramu membalas budiku? Pecat mereka berdua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kakek, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah.
Arya juga terlibat dalam masalah ini. Petugas penegak hukum sudah menunggu. Mari kita selidiki bersama. Bukan kakek, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bersalah, aku tidak terlibat dalam masalah ini. Aduh, kalian mau apa? Aduh, jangan. Aduh, jangan. Presiden Long Chuan sangat adil dan berjiwa besar. Gu Group terselamatkan. Dengan orang yang begitu cakap memimpin Gu Group, sungguh merupakan suatu kehormatan bagi Gu Group. Presiden Long Chuan ya. Anda Presiden Direktur Long Chuan kan? Selesai sudah. Identitas asli Pak Presiden terbongkar. Nah, soal membohongi istri, kau harus menjelaskannya dengan baik. Semangat. Sayang kok kamu di sini. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat drama besarmu ini? Aku. Tirta, kamu menyembunyikannya dengan sangat rapat, bahkan aku pun tertipu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Sayang, aku bukan... Sayang. Aku melakukan ini karena terpaksa. 5 tahun lalu, aku dijebak. Ibuku meninggal secara tidak terduga. Aku ingin menyelidiki kebenarannya. Jadi aku terpaksa berpura-pura miskin. Lalu kenapa sekarang tidak berpura-pura lagi? Ini bukan, karena kamu sudah tahu. Ya, jika aku tidak tahu, kamu pasti akan terus berpura-pura. Aku bodoh, setiap hari mengkhawatirkanmu, dan bekerja keras setiap hari untuk menghidupimu. Maafkan aku akan menyerahkan gajiku, jadi kamu tidak perlu menderita lagi, ya. Apakah ini masalah uang? Gubuk kecilku ini tidak bisa menampung dewa sepertimu, tinggallah sendiri di luar mulai sekarang. Aku tidak akan pergi. Kamu, dimanapun kamu berada, aku akan berada di sana. Soal kamu berpura-pura miskin ini, siapa lagi yang tahu? Li tahu. Dia tahu, aku tidak tahu. Kalau begitu menikahlah saja dengannya. Sayang. Ayah, apakah ayah membuat ibu marah? Oh, iya. Beri ibu banyak hadiah. Anak perempuan paling suka menerima hadiah. Dengan begitu, ibu pasti akan memaafkan ayah. Anakku yang baik. Terima kasih telah membantu ayah. Ayah akan menemanimu tidur malam ini. Permisi, apakah ada yang bernama Sania? Nona Sania. Saya, ada apa? Astaga, ini Hermes koleksi langka, hanya ada 2 di dunia, salah satunya ada di Ratu Eropa. Kalung ini, saya pernah lihat di berita, beratnya 10 karat, dipahat dari berlian asli Afrika, dilelang 200 miliar rupiah. Dan juga mobil sport Ferrari ini, desainnya hanya ada 1 di dunia. Nona Sania, ini adalah hadiah dari suami Anda. Hadiah permintaan maaf yang dibuat khusus untuk Anda. Sania sangat beruntung, suaminya sangat memanjakannya. Saya tidak mau, kembalikan saja kepada siapa yang membelinya. Astaga. Ini. Ada yang berkelimpahan, ada yang kekurangan. Tolong, berikan saja padaku. Nyonya, jangan persulit kami, para pekerja. Tolong tanda tangani. Baiklah. Wow. Sayang, maafkan aku. Hanya dengan ini, kau pikir aku akan memaafkanmu? Tirta, kau meremehkanku. Barang-barang ini, saya pesan semalaman untuk Tuan, bagaimana bisa dibuang begitu saja. Saya bekerja seumur hidup, tidak akan mampu membeli satu pun. Kalau kau tidak mau, aku mau. Nyonya. Asisten, lama tidak bertemu. Selamat siang, Nyonya. Nyonya, saya hanya seorang asisten yang tidak punya uang dan kekuasaan. Anda jangan memecat saya. Mana berani saya? Saya hanya orang luar. Andalah orang dalamnya. Tidak. Saya ini siapa? Ngomong-ngomong Nyonya, Anda sebenarnya marah kenapa? Saya istrinya. Saya harap kita bisa saling jujur dan terbuka. Tapi Tuan Direktur tidak ingin Anda terluka. Anda memberinya rumah yang hangat. Dia tidak ingin hal-hal gelap ini mencemari hubungan kalian berdua. Dia benar-benar berpikir begitu? Benar, Tuan Direktur adalah dewa pembunuh di dunia bisnis. Tidak ada yang berani mendekatinya, tapi setelah bersama Anda, dia menjadi lembut. Nyonya, Anda seharusnya tidak meragukan cinta Tuan Direktur pada Anda. Sebenarnya dulu Anda membeli apartemen mewah dengan 99.000, termasuk rapat tender, membantu Anda memulihkan nama baik. Semuanya adalah Tuan Direktur yang diam-diam melindungi Anda.
Ya, setiap kali dia selalu muncul di saat yang tepat. Saya mau pulang ke rumah. Tidak masalah, gaji tetap dibayar. Nyonya. Barang-barang ini, Untukmu, terima kasih Nyonya. Rumah ini memang tidak bisa tanpa saya. Sepertinya, aku harus berpura-pura menderita, berlagak menyedihkan, agar Sania memaafkanku. oh kenapa? Aku tadinya ingin memasak untukmu, tapi tak kusangka. Aku benar-benar tidak berguna. Maafkan aku. Kau, Direktur Long Chuan, tidak bisa memasak. Itu wajar. Rumah ini kau yang menyuruh asisten Ali menjualnya padaku seharga 99.000. Kau sudah tahu. Aku bisa dipromosikan menjadi direktur juga karena kau. Soal rumah, aku akui. Tapi untuk hal itu semuanya berkat kemampuanmu sendiri. Pokoknya terima kasih telah diam-diam menjagaku dari belakang. Lalu apa kau masih marah padaku? Lihat saja nanti. Akan kutunjukkan sekarang juga. Tanganmu masih berdarah. Tidak apa-apa, sudah tidak sakit lagi. Sekarang apa kita sudah baikan? Menurutmu? Ayah, Bunda, kalian sedang membuatkan Coki, adik perempuan. Bunda, tolong. Aneh, kok bisa ada suara Coki di sini? Coki? Itu kamu? Bunda, tolong. Coki, jangan takut. Bunda akan menyelamatkanmu. Coki. Bunda, aku tidak apa-apa. Syukurlah. Coki, jangan takut ya Bunda di sini. Sania, daripada mengkhawatirkan bocah kecil ini, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Arya, kalian ini sedang menculik. Benar, ini penculikan. Kalian punya masalah apa? Hadapi aku saja. Kenapa harus menyakiti Coki? Karena sudah berniat jahat, kalian saja kumpulkan semuanya. Tidak kusangka kau semudah ini ditipu. Hanya dengan beberapa rekaman suara, kau langsung terpancing. Aku peringatkan kau untuk segera berhenti. Kalau Tirta tahu, kalian tidak akan selamat. Justru karena dia, aku baru menculik kalian. Dasar Tirta brengsek. Dia sangat mencintaimu kan? Kalau begitu aku akan membuatnya kehilangan selamanya. Hal terpenting, membuatnya hidup dalam penderitaan selamanya. Hentikan. Lepaskan Coki. Aku akan mati untuknya. Mami, jangan. Coki sayang, kamu harus hidup. Berhentilah berasing di depanku. Arya, lakukan. Tunggu. Aku bisa memberikan semua uangku kepada kalian. Aku bisa menanggung dosa kalian. Asalkan kau melepaskan Coki, aku akan melakukan apa saja. Sepertinya bocah brengsek ini sangat penting bagimu, ya? Dulu hanya karena satu kalimat dari bocah brengsek ini, kau menikah lagi dengan Tirta. Tirta sangat peduli pada mereka berdua. Jika satu orang saja yang kurang, penderitaan Tirta akan berkurang setengahnya. Aku tidak bisa membiarkannya hidup tenang. Dia hanya seorang anak kecil, dan dia juga bukan anak kandung Tirta. Coki tidak bersalah. Lalu kenapa kalau bukan anak kandung? Selama Tirta menyukainya, dia harus mati. Kumohon, tidak masalah jika kalian membunuhku. Jangan sakiti Coki. Demi seorang ibu, lepaskan Coki. Aku paling benci kalian yang punya ibu, karena kau sangat ingin mati duluan. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Kalian orang jahat. Ayahku akan segera datang untuk menyelamatkan kami dan memasukkan kalian semua ke penjara. Saat ini ayahmu seharusnya sedang di pesawat, ingin dia datang menyelamatkan kalian. Bermimpilah. Hentikan. Jangan mendekat. Berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Baik, aku tidak akan bergerak, jangan emosi. Ayah, tolong aku. Sania, bagaimana kau bisa memiliki cincin ini? Ini milik ayah kandung Coki.
dia tinggalkan malam itu. Apakah orang itu? Kau. Maksudmu? Benar, akulah pria yang bersamamu melahirkan Choki, cincin ini. Peninggalan ibuku. Jadi ayah pria brengsek itu. Mereka bilang kau di pesawat, kukira kau tidak akan kembali. Aku memang ada perjalanan bisnis. Untungnya asisten Ali segera menyadari kalian menghilang. Aku memeriksa seluruh rekaman CCTV kota, baru menemukan kalian. Siapa yang menyuruh kalian mengobrol di sini? Aku sedang menyandera. Kak, aku sudah menyiapkan helikopter untukmu. Dan beberapa peti dolar kau hanya perlu melepaskan Sania dan Choki. Kau dan Gan pergi ke luar negeri, bukankah lebih baik hidup bebas? Ayah, bagaimana kalau kita? Cih, apa kau tidak dengar? Anak haram ini adalah anak kandung Tirta. Bunuh mereka. Tirta akan menderita. Jangan bergerak, diam. Tirta, aku tidak terima. Itu bukan alasan bagimu untuk berbuat salah. Kakak, kamu sudah kalah. Hanya karena lahir di keluarga kaya, kamu bisa seperti sekarang. Kalau bukan karena dukungan grup Gu, kamu bukan apa-apa. Ini sangat tidak adil. Grup Long Chuan adalah perusahaan yang aku bangun dengan kemampuanku sendiri. Sedangkan kamu lebih memilih menikmati semua fasilitas dari keluargaku. Kegagalanmu jangan salahkan orang lain. Mana mungkin kamu tahu? Aku tinggal di panti asuhan sejak lahir. Sebagai anak angkat, aku selalu bekerja keras dan teliti. Kalau saja kamu tidak lahir, semua kasih sayang keluargaku seharusnya menjadi milikku. Jadi kamu tidak pernah menganggapku sebagai adikmu? Ya, kamulah yang merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Karena kamu, semuanya berubah. Kasih sayang ayah tidak murni lagi. Bahkan ibumu selalu waspada terhadapku. Dia memberimu makan dan pakaian. Apa salahnya padamu? Selama ada dia, ayah tidak akan pernah membiarkanku mewarisi bisnis keluarga. Aku akan membunuh semua orang yang menghalangiku untuk mengambil alih grup Gu. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Aku hanya menyesal kenapa dulu kecelakaan mobil itu tidak membunuhmu. Pak Presiden, hati-hati. Hati-hati, Pak Presiden. Ayah. Waktu aku kecil, aku benar-benar menganggapmu sebagai kakak. Semua ini karena pikiranmu yang terpelintir sehingga terjadi seperti ini. Jangan salahkan siapapun. Pak Presiden, bagaimana kita tangani dua orang ini? Kirim mereka ke penjara. Seumur hidup jangan biarkan mereka keluar. Tirta. Tidak, Paman. Aku tahu aku salah. Ayahku sudah tua. Dia tidak bisa masuk penjara. Aku tahu ayahmu sudah tua. Maka kau temani dia di penjara. Tirta, semoga kau celaka. Paman, aku tidak salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian sama saja. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa lolos? Apakah kau melakukannya atau tidak, pengadilan yang akan memutuskan. Bawa mereka pergi. Pergi. Sayang, Choki, kalian sudah menderita. Untungnya kau datang tepat waktu, sehingga Choki tidak terluka. Aku tahu ayah adalah Superman. Pasti akan datang menyelamatkan kami. Aku tidak menyangka, orang yang kucari selama ini, ternyata adalah istriku. Keesokan harinya setelah aku bangun, kau langsung pergi. Karena kau meninggalkanku cincin, kenapa kau tidak mencariku lagi? Aku dijebak oleh Joko. Dalam perjalanan ke luar negeri, aku mengalami kecelakaan mobil, menyebabkan amnesia dan melupakanmu. Ternyata begitu. Aku juga tidak menyangka suami yang kunikahi secara tiba-tiba ternyata adalah pria brengsek malam itu. Choki juga tidak tahu, ayah Superman adalah ayah kandungku. Keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ya, tidak akan pernah terpisahkan. Ayah, ibu, kita pulang.